Yang terhormat Bapak Haji Ujang Sihabudin, SAG MSIMM selaku narasumber. Yang saya hormati Bapak Ibu calon jamaah haji semuanya yang alhamdulillah dan insya Allah berbahagia ya. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali lagi pada kegiatan manasik haji online yang alhamdulillah bisa diselenggarakan oleh bidang penyelenggara haji dan umroh Kanwil Kemenak DIY. Bapak Ibu calon jamaah haji yang berbahagia, kita hari ini akan melaksanakan kembali manasik haji online yang sudah pada di sesi 21, yaitu bertema perjalanan dan ibadah haji di Mina. Baik, dan sekarang sudah hadir bersama saya, beliau adalah narasumber kita, yaitu Bapak Ujang Sihabudin SAG MSI MM. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Oke, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah baik ya. Baik Bapak Ibu semuanya, nantinya pada sesi siang hari ini kita akan ngobrol dan sharing juga nggih Pak terkait dengan Iya. perjalanan dan ibadah haji di Mina. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, mari langsung saja kita simak bersama informasi-informasi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ujang. Kepada narasumber, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Calon duyufur rahman, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukran ala ni'amillah. Pada siang ini kita bisa bertemu secara online untuk kita mengikuti kegiatan manasik haji yang diselenggarakan oleh bidang haji Kanwil Kemenak Daerah Yogyakarta. Sebelum masuk materi, mungkin sudah banyak yang mengenal saya, sudah tidak asing lagi ya Pak Ujang Sihabudin. Sekarang posisi di bidang penerangan agama Islam di Kanwil Kemenak Yogyakarta. Ya, seperti tadi disampaikan oleh host kita bahwa tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini terkait perjalanan dari Muzdalifah ke Mina, kemudian kegiatan-kegiatan kita di Mina atau kegiatan-kegiatan jamaah haji di Mina, termasuk juga nanti kita sampaikan terkait masalah-masalah hal yang baru terkait masalah murur, kemudian juga terkait masalah tanazul. Ya, kita pembahasan ke situ Mbak ya. Iya betul. Oke, berarti untuk memulai perbincangan kita pada siang hari ini ya, Bapak Ibu calon jamaah haji semuanya, di minggu kemarin Pak di sesi ke-20 itu kita sudah sempat ngobrol terkait dengan perjalanan dan ibadah haji di Musdalifah gitu. Ya. Tadi kemarin juga sudah disampaikan begitu adanya layanan murur. Nah, mungkin nanti kalau memang mau ditanyakan boleh nggih Pak? Ya, Nggih, ya, kalau mau baik. ditanyakan kembali boleh lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya, yang pertama nih Pak, untuk mengawali perbincangan kita mungkin boleh disampaikan terkait dengan persiapan Ya. para calon jamaah haji ketika mau berangkat menuju ke Mina. Ya, baik, ini akan saya jelaskan dulu. Kita urutkan mulai perjalanan menuju Mina, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja di Mina, supaya rinci ya. Oke. Yang perlu dipahami oleh jamaah bahwa ketika sudah berada di Muzdalifah, maka yang paling pokok itu adalah kesabaran di situ, diuji kesabaran. Pengalaman beberapa kali saya sebagai petugas maupun sebagai jamaah biasa gitu kan, itu betul-betul ujian kesabaran kita di situ. Tidak usah khawatir bahwa semua jamaah yang ada di Muzdalifah itu pasti terangkut ke Mina, pasti terangkut ke Mina. Nah, yang perlu dipahami yang pertama bahwa dalam satu maktab itu jamaah haji itu ada 2.850 jamaah. Ya. Kemudian dalam satu maktab itu menyiapkan 5 bis. Semuanya ada 75 maktab. Jadi ada
375 bis ya. Sehingga bisa dibayangkan Iya. bisa dibayangkan sehingga dia mau bikin tidak cepat-cepat ya karena Iya. banyaknya. Jadi tidak usah khawatir pasti akan keangkut. Nah, satu bis melakukan pengangkutan sebanyak 9 kali putaran ya. 9 kali putaran ya. Kira-kira lah waktu yang dibutuhkan itu ke Mina yaitu 1 jam per trip itu muter terus ya dari Muzdalifah ke Mina balik lagi. Ya, mulai kapan? Ya, mulai nanti dari jam 23.30 itu kurang lebih lah 9 jam setengah 12 sudah bis sudah datang dan sudah siap jamaah sudah bisa untuk diangkut ya. Itu di waktu dini nggih, Pak? Dini Iya, hari. iya. Nggih. Jadi memang seperti itu. Kemudian setelah apa namanya jamaah masuk bis, nanti diperkirakan jam 23.30 sudah bisa naik bis dan nanti kurang lebih jam 12 lah ya. Itu tengah malam itu diberangkatkan menuju ke Mina secara taraddu'i. Dan ketika naik bis akan menuju ke Mina, yaitu sudah tidak lagi berombongan. Pokoknya yang di maktab itu pasti insya Allah sampai ke apa namanya ke tenda Mina sesuai maktabnya. Jadi tidak usah khawatir mana regu saya, mana rombongan saya. Pokoknya berangkat aja. Naik bis itu adalah bis kita, gitu. Bis maktab kita, gitu kan. Jadi jamaah tidak usah khawatir sampai terpisah dengan regu dan rombongannya, gitu ya. Kemudian setelah setibanya di Mina, sampai di Mina, jamaah nanti ditempatkan di tenda yang permanen yang sudah disediakan ya oleh pemerintah kita. Kemudian sampai di Mina membaca doanya Allahumma hadza Mina pamnun alayya bima mananta bihi ala auliyaika wa ahli ta'atika. Gitu ya, itu doanya ketika sampai di Mina. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, jika situasi sudah memungkinkan, maka nanti akan dikondisikan oleh petugas kloter ya, nanti untuk segera bisa melontar jumrah Aqabah ya. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan juga terkait syarat-syarat melontar jumrah ya. Yang pertama tentunya harus niat ya, niat melontar jumrah ya. Karena kan ada niat melontar jumrah untuk sendiri, nanti ada untuk untuk orang lain gitu kan. Yang dilempar adalah jumrah ya, jumrah Aqabah pada tanggal 10 ya. Kemudian membawa kerikil 7 ya, kemudian 1 kerikil dilemparkan sudah 1 sampai 7 kali ya, melempar dengan lama. Setiap lemparan harus mengenai sasaran. Ya, jangan sampai plong. Saya kira ya, ini jamaah juga sudah manasik di wilayah masing-masing, juga sudah praktek kan gitu kan. Ya, dan tentunya yang paling pokok lagi ketika lempar jumrah itu sudah masuk waktunya. Nanti sudah ditentukan. Ya. Ketika melempar jumrah ya tidak asal lempar, juga ada doanya Mbak ya. Doanya Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar rojman lisyayatin waridon lirrahman, gitu kan. Bismillah ya Allahu Akbar rojman lisyayatin waridon lirrahman, bleng, gitu kan ya. Jadi ketika melempar tuh ya jangan panik, jangan keburu-buru. Ada yang panik keburu-buru, 7 kerikil dilempar semua, ya tidak sah, gitu kan. Maka ketika 7 kerikil dilempar sekaligus, ya dihitung 1 kali, berarti kurang. Ya harus nyari lagi kerikilnya. Memang harus bertahap gitu ya, Pak. Jadi 7 kerikil itu 1 kali, bleng, ya, bleng, gitu kan, bleng. Jadi tidak boleh sekaligus biur, karena maka harus betul-betul ada teknis ketika melemparan dan nanti sudah dikondisikan ya. Kemudian jamaah juga perlu mengenal istilah tahallul awal. Apa itu tahallul awal? Tahallul awal adalah dilakukan setelah melontar jumrah Aqabah. Setelah lontar jumrah Aqabah selesai, lalu memotong, mencukur rambut kepala dengan tahallul awal. Itu namanya tahallul awal. Ya, maka
jamaah boleh memakai pakaian biasa setelah itu ya. Setelah tahallul awal, jumrah akobah, kemudian doa, kemudian potong rambut, cukur. Ya, setelah itu pulang kemudian sudah pakai pakaian biasa lagi. Yang sudah tahallul awal bebas dari larangan ihram. Kecuali satu, ya, yaitu bersetubuh berhubungan suami istri. Ya, kemudian kembali ke tenda untuk mabit bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam berturut-turut, ya. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian apa itu mabit di Mina? Nah, mabit di Mina itu kan hukumnya wajib, ya. Maka melontar jumrah akobah pada hari nahar dan 3 jumroh ula, wusto, dan akobah pada hari tasyrik hukumnya juga wajib. Bagi orang yang uzur boleh mewakilkan kerja karena apa namanya udah sepuh ya. Ya risik kemudian sakit gitu kan. Ya boleh mewakilkan dan harus ada ikrarnya itu mewakilkan. Iya, syaratnya yang akan mewakilkan dia harus melempar duluan. Iya. Ya nanti misalkan dia setelah itu melemparkan orang yang mewakilkan. Ikrar ada ikrarnya. Misalkan, nah saya mewakilkan ya untuk dilemparkan, gitu, tolong ya diterima gitu kan. Gitu. Jadi tidak asal enggak harus dilemparkan, harus isinya harus ada ikrar. Nah, kemudian bagi yang napar awal mabit 2 malam, bagi yang napar sani mabit 3 malam. Itu terkait kegiatan-kegiatan. Kemudian bagaimana, apakah di Mina dapat makan? Dapat. Ini perlu kita sampaikan juga Bapak Ibu. Ya, konsumsi makan di Mina sehari sampai 3 kali makan. Mulai pagi 10 Zulhijjah gitu kan. Bagi yang napar awal terakhir makan siang tanggal 12 Zulhijjah. Bagi yang napar sani terakhir makan pagi tanggal 13 Zulhijjah. Ya, waktu distribusi yaitu pagi sampai siang gitu. Nah, ini juga sangat-sangat penting ya, karena memang jangan jamaah sampai membawa macam-macam, akhirnya terbebani, padahal sebenarnya di sana sudah disiapkan. Tidak perlu ribet-ribet karena urusan perut kadang-kadang menjadi persoalan. Betul. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu melempar jumroh akobah yaitu pada hari nahar. Kapan? Yaitu mulai tengah malam hari nahar ya. Kemudian waktu afdol utama setelah terbit matahari sampai zawal. Jadi tergelincir matahari pada waktu zuhur gitu. Itu waktu afdol. Tapi jamaah kita menghindari waktu-waktu afdol karena sangat-sangat berbahaya gitu kan. Iya. Kemudian ada waktu ikhtiar, waktu terpilih. Kapan? Yaitu sampai terbenam matahari. Kemudian ada waktu yang jawaz atau waktu yang boleh itu sampai terbit fajar hari berikutnya. Jadi insya Allah sudah diatur jam melempar, kemudian nanti ada petugas dari maktab yang menghantarkan. Pokoknya jamaah tidak usah khawatir. Nanti ada petugas koordinasi dengan karom, kemudian petugas kloter, maka insya Allah nanti akan terkoordinasikan dengan baik. Yang jadi masalah itu biasanya dia kepingin sendiri tanpa koordinasi, akhirnya nyuri-nyuri waktu, belum tahu jalannya hilang, gitu kan. Ini yang harus kita jauhi jamaah haji ini, karena harus betul-betul dijauhin. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ketika di Mina perlu juga kita mengetahui ada istilah napar awal dan napar sani, Mbak. Ini kan sering menjawab. Napar awal apa, napar sani apa? Napar awal yaitu jamaah haji meninggalkan Mina kembali ke Mekah pada hari tasyrik, yaitu tanggal 12 Zulhijjah. Itu napar awal. Kemudian kalau napar sani yaitu jamaah haji meninggalkan Mina kembali ke Mekah pada hari tasyrik, ketika itu tanggal 13 Zulhijjah. Bagi yang napar sani wajib melempar 3 jumroh pada hari tasyrik ke 13 Zulhijjah. Ini itu terakhir napar awal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang perlu sampaikan, nanti ada kebijakan murur
ya, dan apa namanya tanazul. Apa itu murur tanazul? Ya, murur itu adalah apa namanya membawa jamaah dari nanti mulai dari Arafah, yaitu langsung ke Mina. Langsung ke Karena Mina. melihat situasi dan kondisi kepadatan di Muzdalifah dan diprioritaskan bagi yang sakit gitu ya, yang sakit yang listrik, sehingga jamaah nanti dari Arafah langsung menuju Mina. Jadi namanya melewat. Iya, Murur tuh lewat gitu kan, melewati Muzdalifah tadi bablas, misalkan nanti langsung ke tenda Mina. Karena ketika di Muzdalifah kan beberapa tahun lalu ada tragedi Muzdalifah. Iya. Terus terang saya pas menjadi petugas, luar Di biasa jadi itu. 2023 nggih, Pak? Iya, betul. Jadi masih teringat-ingat gitu kan. Petugas aja merasakan, apalagi jamaah. Apalagi jamaah. Maka alhamdulillah kebijakan pemerintah melihat situasi dan kondisi dengan ijtihad para ulama, insya Allah untuk kemanfaatan, kemaslahatan dalam rangka darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, dan terkait maqasidus syariah. Iya. Itu namanya murur. Ya, murur dari Arafah jamaah tidak ke Muzdalifah, hanya lewat saja gitu, kemudian langsung ke Mina, ya, tidak mabit di Muzdalifah. Karena mabitnya sebentar seperjalanan gitu kan sih ya. Kemudian ada istilah tanazul. Ya. Ini yang perlu kita sampaikan lagi Bapak Ibu, karena nanti dari jamaah kita yang di Mina itu setelah Jumrah Aqabah nanti banyak yang tajul, karena nanti akan dikondisikan oleh pemerintah kita. Ya, kenapa ada kebijakan ini? Karena Arab Saudi mengeluarkan kebijakan, ya, tidak dioperasionalkannya lagi maktab 1 sampai 9 di Mina Jadid. Jadi kalau dulu itu di harat tulisan ada namanya Mina Jadid. Mina Jadid. Perluasan Mina. Okay. Nah, sekarang oleh Arab Saudi perluasan Mina itu tidak dioperasionalkan lagi. Kemudian setelah itu akhirnya semua jamaah ditempatkan di Mina Syar'i. Mina Syar'i itu Mina yang lama gitu kan. Mina lama gitu. Okay. Yang luasnya masih sama gitu kan. Sementara jamaahnya bertambah. Karena yang tadi di harat tulisan di Mina Jadid, mereka dimasukkan ke Mina Syar'i, Mina yang lama. Akhirnya kan padat. Masalahnya nanti jamaah haji semakin banyak, sementara tempatnya tetap tidak berubah. Nah, dasar inilah yang dijadikan pegangan oleh ulama kita bangsa Indonesia, bahwa tanazul merupakan solusi fikih. Tanazul secara bahasa berarti berpindah. Ya, yakni berpindah ke tempat lain yang bukan tempat semula. Itu namanya tanazul. Ya, gitu kan. Maksudnya apa? Jamaah yang mengambil tanazul diperbolehkan untuk pulang ke hotel masing-masing setelah melempar Jumrah Aqabah, tanpa harus kembali ke tenda di Mina untuk mabit. Artinya apa? Setelah lempar Jumrah Aqabah, ya, tanggal 10 itu, dia langsung kembali ke hotel. Langsung kembali ke hotel, ke Makkah, hotel ke Makkah. Tapi tidak semua, Mbak, ya. Karena kebijakan rajul ini diberlakukan dengan pertimbangan adanya kepadatan yang terjadi di tenda penampungan di Mina. Ya kan? Penuh sudah yang kemudian. Nah, tanazul ini dinilai sebagai solusi fikih Bapak Ibu terhadap persoalan jamaah yang memiliki resiko tinggi kesehatan dan lansia. Sekaligus juga sebagai solusi terhadap kepadatan di Mina yang sangat terbatas ruang dan fasilitasnya. Maka jika dipaksakan, maka akan sangat membahayakan bagi jiwa jamaah haji. Maka dengan adanya tanazul kan akan terkurangi jamaah kepadatan. Nah, ini adalah mengedepankan dari kaidah fikih maqasidus syariah, yaitu untuk hibdun nasl, kemudian hidun nafs, ya, melindungi jiwa manusia, merupakan jalan keluar fikih terhadap persoalan darurat ini yang bisa membahayakan ini.
Kemudian yang dari daerah mana saja? Nah, jamaah haji yang hotel penginapannya di sekitar Syisah dan Raudhah karena dekat dengan Jamarot, tempat melempar jumroh, bisa memilih tanazul. Jadi yang tanazul itu nanti akan diprioritaskan yang dekat dengan hotel. Itu dekat dengan hotel itu yang berada di sekitar Raudhah dan Syisah. Bisa memilih tanazul. Ini kan pilihan. Pilihan, tidak semua tanah tapi ini pilihan. Karena memang lokasi hotelnya dekat kembali ke penginapan setelah melempar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah dan tidak perlu kembali ke Mina. Ini kebijakan tanazul. Kemudian setelah lempar jumroh Aqabah kembali ke hotel. Saat di hotel jamaah kan bisa istirahat yang cukup gitu kan, untuk persiapan keesokan harinya tanggal 11, 12 dan 13 melempar jumroh ula, uso dan Aqabah gitu ya. Pak. Kemudian pada tanggal 11 Zulhijjah Bapak Ibu ya, ketika jamaah akan kembali melempar jumroh, maka jamaah yang mengambil tanazul harus kembali ke Jamarot dan bisa datang di pertengahan malam untuk mabit sejenak. Dan dapat melempar jumroh setelah terbit fajar. Jadi menjelang itu ya, menjelang terbit fajar itu ya jam 12 sudah ke atas itu sudah mulai merapat, gitu. Iya, mabit sejenak gitu. Jadi kan sama, jadi mabit sebentar gitu kan. Jadi mabit tetap ada. Jadi kan tapi kan tidak lama misalkan, tetap mabit gitu. Sehingga di situ teknisnya nanti akan lebih dijelaskan oleh para pembimbing-pembimbing yang ada di daerah gitu kan, oleh pembimbing kloter ibadah. Pokoknya jamaah mengikuti apa yang disampaikan oleh para pembimbing haji kita. Ya insya Allah sudah bisa terkondisikan. Saya kira itu sudah garis besar untuk bahan pertanyaan, bahan dialog saya kira. Baik, terima kasih Pak. Tadi sudah banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Pak Ujang. Semoga para Bapak Ibu semuanya bisa menangkap dengan baik apa yang tadi sudah disampaikan. Kemudian Bapak, sembari nanti saya melempar pertanyaan ini, saya mau membacakan pertanyaan dulu dari Bapak Ibu jamaah haji semuanya. Izin saya bacakan mawon Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ilmunya Bapak, untuk pria yang sedang ihram, apakah boleh memakai pakaian dalam tanpa jahitan? Maaf, contohnya seperti celana dalam sumo, dan saat setelah tahallul awal berarti sudah boleh memakai pakaian dalam berjahit Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu Bapak pertanyaannya. Mohon dijawab. Pria yang sedang ihram apakah boleh memakai pakaian dalam tanpa jahitan? Ya, jadi untuk kehati-hatian, kita membedakan apakah itu pakai celana dalam itu berjahit atau tidak, gitu kan? Mendingan tidak usah saja, tidak usah pakai, tidak usah pakai, karena kita tidak bisa. Untuk kehati-hatian aja, untuk kehati-hatian apakah itu celana dalamnya berjahit atau tidak, mendingan tidak usah aja. Kemudian setelah lempar jumroh Aqabah, kemudian doa tahallul, maka setelah itu boleh pakai, gitu kan? Boleh pakai, gitu kan? Pakai pakaian berjahit itu kan, kemudian pokoknya larangan ihram sudah boleh kecuali gitu kan, satu gitu kan, berhubungan suami istri gitu kan, tidak boleh dulu gitu kan, itu ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Semoga menjawab pertanyaan para jamaah semuanya. Nah, tadi juga sudah kita awali dengan persiapan Pak, persiapan menuju Mina gitu. Katanya tidak perlu khawatir karena di Mina sudah mendapatkan makanan gitu. Nah, kira-kira selain makanan Pak, fasilitas atau layanan apa aja yang nanti didapatkan oleh para jamaah selama di Mina? Ya, di sana nanti ada mendapatkan layanan kesehatan ya. Kesehatan, ada, itu jelas dari petugas
kloter ya yang sudah melekat dengan jamaah nanti ada dikondisikan di maktab ya, di tendanya masing-masing. Kemudian layanan konsumsi itu kan sudah terjamin dan sudah terjadwal gitu kan. Masalah minum tidak usah khawatir, masalah makan tidak usah khawatir, semua menjadi bagian tanggung jawab. Syaratnya itu harus sabar dan ada kerjasama gitu ya. Sabar karena yang dilayani adalah orang banyak, sabar karena yang dilayani adalah orang banyak. Terutama gitu ya, terutama ini akan menjadi potensi konflik dan potensi jidal pada saat mulai awal-awal kedatangan ke Mina. Ya. Ya, karena kan posisi masih ihram. Masih ihram. Nah, di situ melihat sesuatu menunjukkan tempatnya misalkan ya, rebutan dan sebagainya gitu kan. Makanya petugas kloter dan karom itu sebelum masuki kegiatan Arafah Mina itu ada survei dulu. Ada survei dulu sampai ke lokasi. Ini tenda yang akan ditempati oleh kloter sekian. Sehingga petugas kloter sama karom itu sudah ini nanti untuk rombongan sekian di sini, rombongan segini. Sehingga dikhawatirkan nanti sudah tidak ada lagi rebutan. Karena nanti sudah dikondisikan ini ini tempat saya, jangan, itu adalah tempat bersama-sama. Jadi sudah dibagi. Jadi hal itu komplit. Nah, pokoknya nanti kesabaran, kerjasama, karu dan karom bisa mengkondisikan jamaah. Dan jamaah juga bisa ada kerjasama, saling membantu, saling mengingatkan, gitu kan, sama-sama lain. Karena dalam kondisi sedang masih ihram, jangan sampai hanya gara-gara konsumsi, gara-gara makan, kemudian terjadi pertengkaran, rebutan makanan. Atau bahkan air juga bisa jadi, Pak. Iya, jadi seperti itu ya, Mbak. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bapak. Izin membacakan, dari Pak Munsif. Tawaf ifadah dilaksanakannya kapan, Pak? Ya, tawaf ifadah itu dilaksanakan setelah lempar jumrah Aqabah bagi yang tahallul awal ya, nanti di awal setelah lempar jumrah Aqabah kemudian selesai, kemudian ada memungkinkan untuk langsung berangkat ke Mekah untuk menyelesaikan, silahkan. Ya, silahkan dengan catatan tahu jalannya gitu kan, tidak akan kesasar ya. Hal ini biasanya dipertimbangkan dengan ini bagi suami istri yang istrinya dikhawatirkan agar segera datang bulan dan sebagainya, sehingga harus segera untuk dituntaskan, yaitu nanti bisa dikondisikan itu. Kemudian secara umum tawaf ifadah jamaah itu nanti setelah semuanya sampai balik lagi ke hotel di Mekah, itu baik yang nafar awal maupun yang nafar sani. Jadi biar istirahat dulu ya. Kemudian setelah istirahat cukup, nanti akan dipandu dan dikondisikan oleh petugas kloter. Bapak Ibu gitu kan. Nanti atau besok pagi kita akan tawaf ifadah ke haram ya. Karena selesai kan tawaf ifadah, sa'i dan selesai gitu kan. Maka harus dikondisikan. Intinya tawaf ifadah itu secara umum nanti dilaksanakan setelah jamaah pulang ke Makkah, baik yang nafar awal maupun yang nafar sani, dan setelah cukup istirahat yang cukup. Karena nanti ketika tawaf ifadah itu membutuhkan tenaga yang ekstra, gitu kan? Ekstra, sehingga kalau ke bawah nafsu bahaya. Jadi santai, rileks, jaga kesehatan, gitu kan.
Nggih, baik, terima kasih Bapak. Tadi juga sempat disinggung nggih kalih Pak Ujang terkait dengan layanan yang diberikan oleh para petugas di sana ketika di Mina begitu. Nah, kira-kira untuk tendanya sendiri itu menurut Pak Ujang aman apa mboten, Pak? Tendanya itu kira-kira isi berapa orang nggih, Pak? Ya, tendanya aman lah ya. Aman nggih. Aman ya. Sudah komplit semua nggih. Ya aman. Pokoknya orang haji itu kita itu kan semeleh ya. Nggih. Namanya Duyufur Rahman itu tamunya Allah semeleh. Nggak usah khawatir ya. Yang akan mencukupkan nanti Allah sendiri. Yakinlah itu. Kalau secara matematik, wah, tapi ternyata juga cukup gitu kan. Hanya saja memang cukup, diperlukan kesabaran ekstra gitu ya Pak. Tapi insya Allah dengan adanya tanazul, tanazul yang dikondisikan pemerintah nanti akan diatur siapa yang nanti yang tanazul sehingga akan mengurangi kepadatan di tenda gitu ya. Kepadatan di tenda dikurangi yang tanazul itu tadi Mbak ya, tanazul. Nggih, baik, terima kasih Pak Ujang. Kemudian lanjut saya sampaikan pertanyaan nggih karena berhubung dari Bapak Ibu jamaah haji belum ada yang bertanya lagi. Nah, kalau dari saya Pak, kira-kira antisipasi apa atau kemungkinan apa sih yang akan terjadi nantinya di sana yang bisa terjadi oleh para jamaah haji semuanya gitu. Kira-kira kemungkinan seperti apa yang bisa terjadi? Yang kemungkinan itu biasanya jamaah haji kecapean ya. Kecapean. Karena ekstra ya. Setelah dari Muzdalifah, di Muzdalifah gitu kan mau naik bis itu perlu perjuangan ya, perlu perjuangan lah gitu kan. Kemudian sampai ke Mina itu juga belum istirahat cukup, ya hanya istirahat secukupnya gitu kan. Nah, kemudian sudah berangkat lagi ke Jamarot ya untuk lempar jumrah Aqabah, kemudian istirahat lagi besok lagi karena persiapan. Jadi harus menjaga stamina ya, stamina tubuh ya untuk jaga kesehatan, jangan terlalu capek. Ya pokoknya ada waktu kesempatan istirahat gitu loh. Istirahat, jangan pergi kemana-mana keluyuran malah hilang lagi kan gitu kan. Jadi istirahat saja di situ, apa yang disarankan oleh Bu Dokter, oleh tim kesehatan di Kloter, ya pokoknya diikuti saja arahan-arahan sehingga bisa terkondisikan untuk lempar jumroh. Antisipasi yang kedua, pokoknya jangan sampai nanti kayak orang hilang gitu ya. Ya, pokoknya harus dikenal dulu rumah kita. Jadi tenda di Mina itu adalah diibaratkan rumah kita. Jangan sampai belum tahu rumah kita, mau hafal, main ke sebelah, wah malah bingung gitu kan. Maka antisipasi jangan sampai terjadi kesasar jalan ya, antisipasi. Memang harus ikut sesuai dengan ini nggih, kloternya gitu nggih, harus sesuai rombongannya. Iya. Kemudian kalau untuk teknis keberangkatan dari Mina itu ke mau lempar jumroh itu bagaimana Pak? Kira-kira jaraknya jauh napa mboten nggih? Iya, kalau katakan jarak ya nanti tergantung yang posisinya ya, tidak kurang dari ya mungkin 2 kilo 3 kilo lah. 2 kilo 3 kilo. Ini cepat lah kelihatan. Kan juga tidak berat lah. Istilahnya kan sama-sama, kemudian nanti juga yang yang perlu didorong bersama-sama gitu kan. Jadi tidak terasa pokoknya ya, dinikmati indah enak gitu kan. Ya. Kalau jarak kan saya belum temukan jaraknya karena belum tahu posisi ini di maktab berapa, ada di berapa sedikit. Karena ada perbedaan. Sebegitu luasnya nggih Pak tendanya. Nggih, kemudian kalau ini Pak tadi kan sudah disampaikan antisipasi nggih atau kemungkinannya gitu. Nah, kemudian sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, ini sambil saya sampaikan pertanyaan yang lain nggih Pak. Ini terkait dengan cara mengatasi kepadatan jamaah di Mina. Kira-kira dari Pak Ujang ada saran atau apa gitu nggak untuk para jamaah haji? Ini kan tentu padat sekali nggih ketika kita mau lempar jumroh gitu. Nah, mungkin ada saran cara mengatasi kepadatan di Mina gitu Pak? Iya. Cara mengatasi kepadatan di Mina yang pertama,
jamaah itu melontar jumrah harus sesuai dengan jadwal. Harus sesuai dengan jadwal. Iya, nanti ada jadwal untuk kloter ini. Nggih. Di maktab itu sudah ada jadwal. Pokoknya kalau haji itu ikuti rambu-rambu petugas Nggih. aturan. Nggih. Iya. Nggih. Coba bayangkan kalau semua tidak sesuai aturan, semua kepingin melempar saat itu, datang turun ke jalan kayak apa itu? Gitu. Karena jalannya sempit, semua turun kepingin lempar jubah saat itu. Ya, maka sudah diatur sedemikian rupa untuk menghindari kepadatan di perjalanan dan kepadatan saat lempar jumroh. Dan sudah diberikan rambu-rambu hindari pada waktu afdol. Ya, waktu afdol itu disilakan karena itulah waktunya yang bukan orang Asia, gitu kan. Jangan sampai kita nanti tabrakan atau dengan orang yang di luar Asia, sangat membahayakan. Jadi orang Asia sudah tidak di luar waktu afdol. Ya. Jadi memang dianjurkannya harus menghindari waktu afdol gitu, nggih. Iya, dan mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Dan nanti ada petugas yang akan membimbing, hasilnya akan mengarahkan dan petugas maktab yang mengawal. Iya. Misalkan kita akan nonton jam sekian, kemudian nanti akan dilaporkan ke pihak maktab dan pihak maktab akan mengawal mulai keberangkatan pakai tulisan gitu kan, kemudian sampai pulang lagi gitu kan. Ya, kemudian tuh lagi yang misalkan tadi kan ada nafar awal dan nafar sani, ya tadi sudah dijelaskan. Nah, terkait jamaah yang akan nafar awal nafar sani itu nanti akan dikondisikan oleh petugas kloter, oleh pembimbing kloter, pembimbing ibadah haji ya. Siapa yang akan nafar awal dan nafar sani gitu kan? Ditawarkan dulu, ditawarkan dulu. Ya, kemudian di jumlahnya berapa yang akan nafar awal berapa, kemudian yang nafar sani berapa. Tapi biasanya Mbak melihat situasi dan kondisi gitu kan? Betul. Situasi dan kondisi di Mina itu wah gitu kan, sehingga jamaah dikhawatirkan kelar semuanya gitu kan. Maka semua bisa saja menjadi nafar awal semua, ya. Dan tidak dipaksakan harus nafar sani. Tapi kan tetap ditawarkan, harus tetap ditawarkan. Karena bisa jadi ada jamaah yang ingin tetap nafar sani. Jadi semua sudah terkondisikan, ya. Akan ditawarkan, nanti akan dicatat siapa nafar awal, siapa yang nafar sani. Jadi tidak usah khawatir, ya. Insya Allah petugas-petugas kita sudah terkondisikan dengan baik, melayani pada Duyufur Rahman dengan betul-betul. Ini pengalaman saya 3 kali sebagai petugas kloter, Mbak. Mbak. Sudah 3 kali nggih, Pak. Iya. Terakhir di tahun berapa, Pak? Hah? Terakhir di tahun berapa? Terakhir 23 kemarin. Oh, yang crowded di Musdalifah itu iya, berarti. betul. Jadi ya cukup memahami situasi dan kondisi dari waktu ke waktu gitu kan. Intinya ya kesabaran jamaah itu betul-betul ya sabar. Diuji nggih, Pak. Sabar, ikuti aturan. Gitu aja. Sabar, ikuti aturan, tidak semaunya lah. Gitu. Terima kasih Bapak informasinya. Ini izin membacakan pertanyaan lagi dari para jamaah. Maktab untuk DIY kira-kira di mana nggih, Pak? Kemudian lalu bagi yang tanazul, apakah jalan kaki atau naik bus pada saat dari Mina ke hotel dan sebaliknya? Iya, baik. Jadi maktab untuk DIY kira-kira di manakah? Saat ini saya belum bisa menjawab, ya belum bisa menjawab karena juga belum dibagi kan gitu kan. Kita tunggu aja. Kemudian lalu bagi yang tanazul, apakah jalan kaki atau naik bus? Nah,
Untuk yang tanazul ketika setelah di Mina, setelah lempar jumrah Aqabah, itu jalan kaki. Jalan kaki, tidak ada kendaraan yang kalau tidak ada kendaraan, jalan kaki karena biasa kan dekat gitu kan, karena sudah diperhitungkan oleh pemerintah dari jarak yang ada di Syisyah maupun di Raudhah itu yang jaraknya tidak terlalu jauh ke hotel. Wah, tidak ada kendaraan ya, tidak sudah ada kendaraan, ya, kecuali yang nanti yang pemulangan napar awal dan napar sani itu nanti mulai beroperasi lagi bis untuk penjemputan ya. Jadi yang tanazul tidak ada kendaraan, jalan kaki, semua jalan kaki. Ya. Kemudian kalau yang tanazul itu kan berarti jalan kaki nggih Pak. Iya. Jalan kaki. Kemudian kalau dari Mina Pak, kalau sudah selesai tanazul kita kembali ke Mina, kemudian mau ke hotel yang kemungkinan dekat situ gitu, yang kita ditempatkan di situ, itu kira-kira harus jalan kaki juga nggih berarti? Iya, jalan kaki ya, yang tanazul karena posisi yang bolak-balik kan nanti dia tanazul, kita setengah 10 kemudian nanti tengah malam berangkat lagi untuk lempar untuk 11, 12 juga begitu gitu kan. Karena memang jaraknya juga sudah diperhitungkan. Karena yang khusus itu. Jadi yang tanazul itu ya yang tempatnya khusus ya. Yang memang sudah dekat dari lokasi. Iya, jadi jamarat ke hotel ini ya. Siap. Terima kasih Bapak, semoga menjawab para jamaah semuanya. Amin. Kemudian dilanjutkan Pak, selain di Mina kita melakukan melempar jumroh begitu. Kira-kira ada ini nggak Pak? Ada ibadah lain nggak yang wajib dan harus dilakukan ketika di Mina? Ya, ibadah lain yang harus dilakukan ketika di Mina ya tentunya ya sholat 5 waktu ya, pokok ya, kemudian juga di situ banyak berzikir ya, berzikir, istilahnya muhasabah ya, muhasabah, kita introspeksi posisi sedang berada di Mina itu kan, karena momentum hanya sekali saja bisa jadi kan gitu kan. Kita bermuhasabah dalam kondisi seperti itu, itunya banyak berzikir ya, berzikir kepada Allah, kemudian beristighfar itu kan, pokoknya itu aja, tadabbur ya kepada Allah, tadzakur itu ya yang sampai terjadi ya. Saya kira itu nggak ada yang lain ya. Pokoknya di Mina itu pokoknya ya hanya sholat 5 waktu, kemudian juga hanya istirahat, karena yang paling pokok itu adalah lempar jumroh kan. Ya, Aqabah tanggal 10, kemudian pas hari tasrik kan 11, 12, 13 ula wusu Aqabah itu aja yang ritual yang paling utama kan gitu. Kemudian karena tadi sudah disampaikan Pak terkait dengan persiapan menuju Mina, layanan ke Mina, kegiatan di Mina. Nah, sekarang kita mungkin bisa membicarakan atau memperbincangkan terkait dengan larangan-larangan para jamaah haji yang dilarang dilakukan di Mina gitu Pak. Kira-kira ada larangan apa aja Pak? Yang dilarang ketika di Mina, yang pertama ketika saat masih posisi umroh ihram ya, posisi ihram ya, yang pertama dilarang untuk jidal ya, bertengkar ya, kemudian berkata-kata kotor gitu kan, yang paling pokok lagi nanti jamaah haji jamaah yang belum dilontar jumrohkan gitu kayak jumrohkan itu dia harus bisa menjaga larangan ihram terlebih dahulu. Misalkan gitu ya, terutama yang mewakilkan, misalkan saya mewakilkan kepada Anda, tolong saya lemparkan jumrah Aqabah ini ya, karena saya tidak bisa berangkat karena sakit. Ya, saya terima gitu. Terimalah ikrarnya gitu kan. Ya. Kemudian dia berangkat ke Jamarat. Nah, orang yang mewakilkan tadi dia harus menjaga dulu ihramnya ya, menjaga
menjaga larangan ihramnya, jangan bercukur dan apa. Iya. Sebelum apa? Sebelum dia pulang gitu loh. Oh. Sebelum rombongan pulang. Nggih. Wah, rombongan pulang ke Mina. Laporan, Mbah, niki lemparan panjenengan sampun kula lemparke. Sampun rampung. Gitu. Monggo sak menika panjenengan tahalul kula cukur. Setelah itu kemudian simbah tadi misalkan dicukurke ya, baru gitu. Ini pernah kejadian, yo. Sana belum tahu dilemparkan dia sudah, itu masalah gitu kan, harus ada persoalan sendiri. Maka apalagi kan sudah, kecuali pakai HP gitu, wah saya sudah terlemparkan, nggak mungkin lolos HP nggak ada HP. Maka kondisi saat itu menunggu kepulangan orang yang telah mewakilkan untuk melempar jumroh Aqabah, sehingga harus dijaga larangan ihramnya ya. Jadi harus ada konfirmasi dulu nggih Pak. Iya, konfirmasi ya. Mau berangkat mengikrarkan, setelah pulang laporan gitu. Sudah saya lemparkan, ayo saya cukur. Berarti sekarang sudah boleh berpakaian seperti biasanya gitu kan gitu. Jangan nunggu-nunggu belum pulang-pulang. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi dari para jamaah, izin saya membacakan. Bagi yang tanazul berarti tidak lagi ke tenda di Mina nggih, Pak? Bagi yang tanazul berarti tidak lagi ke tenda di Mina. Ya. Ya. Jadi sudah dikondisikan sejak awal, ya. Sudah dikondisikan sejak awal, nanti siapa-siapa yang tanazul, sehingga dari mana, dari lempar jumroh Aqabah itu langsung ke hotel, kemudian istirahat, besoknya lagi menjelang tengah malam itu kan berangkat lagi ke sana, lempar, balik lagi 11-12 dan itu tidak dikenakan dam, tidak dikenakan dam ya. Jadi silakan. Jadi yang tadi berarti memang tadi yang sudah disampaikan sama Pak Ujang, berarti memang kalau mau tanazul itu memang sebenarnya sudah didata terlebih dahulu nggih? Iya, nanti kan akan dikondisikan oleh petugas, petugas kloter kita dan petugas yang ada di Arab Saudi. Tadi kan daerah-daerah mana yang nanti potensi untuk tanazul, sehingga dengan tanazul tadi akan mengurangi kepadatan di tenda-tenda. Karena misalkan yang sakit-sakit, yang risih-risih gitu kan, atau itu bisa untuk kembali ke hotel gitu kan, dan istirahat cukup itu. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ujang. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari para jamaah. Kemudian perlu saya tanyakan Pak, kira-kira apa yang harus dilakukan jika terjadi perubahan jadwal selama di Mina? Kira-kira ada kemungkinan nggak Pak, ketika kita di Mina nanti akan ada perubahan jadwal gitu? Jadwal apa maksudnya? Jadwal melempar jumroh. Oh ya. Untuk penjadwalan melempar jumroh itu kan sudah baku ya. Tinggal nanti memilih jadwal tersebut sesuai hasil musyawarah jamaah dengan karom dengan petugas kloter, gitu kan, koordinasi. Jadi tinggal memilih aja. Jadwal itu sudah hanya untuk melempar itu jam sekian kita mau jam berapa, silakan dimusyawarahkan dulu, kemudian laporkan. Ya kalau ada perubahan nanti dimusyawarahkan lagi, gitu kan. Dan harus ini didata tuh yang akan berangkat siapa, gitu kan. Kemudian yang akan mewakilkan siapa saja, gitu kan. Nanti akan dicatat itu, dicatat oleh tim ibadah kita. Jadi semua tidak usah khawatir, makanya semua nanti akan betul-betul dikondisikan oleh petugas yang bertanggung jawab, khususnya terkait pembimbing ibadah. Ya, siapa yang belum akan ketahuan, harus gitu kan. Semuanya akan dikondisikan. Siapa yang mewakilkan lempar jumroh Aqabah dicatat, siapa yang mewakilkan itu dicatat semua, sehingga tidak ada jamaah yang tidak melempar jumroh Aqabah meskipun dia mewakilkan gitu.
Nggih, oke, ini izin melempar pertanyaan lagi nggih Pak, Ya. karena dari para jamaah juga masih belum ada pertanyaan. Perlu saya sampaikan kira-kira nih Pak, kendala teknis yang mungkin terjadi di Mina itu apa? Kendala teknisnya. Ya, Mungkin ini bisa diceritakan pengalaman Pak Ujang yang sudah 3 kali menjadi petugas, nggih. kendala teknis yang mungkin terjadi ya. Nggih. Yang pertama itu apa kreditnya kendaraan saat apa namanya pengantaran ya, kredit kendaraan. Yang kemarin sewaktu yang lalu itu kredit itu karena memang salah satunya jamaah haji kita tidak sabar. Mestinya setelah sampai di Mina itu mereka itu masuk tenda. Nggih. Tapi pada berjubah neng jalan. Akhirnya bis itu mampet karena banyak jamaah kita di jalan-jalan penuh nggih. sehingga bis tidak bisa lewat, akhirnya Nggih. ya macet total gitu kan. Nggih. Maka ini ya, kemudian kendala teknis lagi terkait apa namanya keterlambatan catering, misalkan keterlambatan itu. Nah, itu kan antisipasi ya. Nah, antisipasinya kan sudah dibawakan ya, ketika dari Eropa ada beberapa sudah makanan ringan apa gitu kan, ada roti gitu kan, menjaga antisipasi. Nah, tapi insya Allah sudah terkoordinasikan, tidak akan terkoordinasikan kecuali memang itu di luar nalar kita. Nggih, betul sekali. Iya, saat itu. Nggih, mungkin Bapak Ibu silahkan, barangkali para Bapak Ibu semuanya ingin melempar pertanyaan lagi kepada narasumber kita pada siang hari ini. Oke Bapak, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, nggih, mungkin dari Pak Ujang sendiri apa pesannya kepada para jamaah untuk besok berangkat ke ini? Kira-kira apa yang perlu disiapkan oleh para jamaah? Ya, yang perlu disiapkan yang pertama adalah ilmu ya, yang dalam artian bekal takwa. Salah satunya adalah bekal takwa itu adalah ilmu. Tabatazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Salah satunya ilmu manasik. Ilmu manasik haji. Oleh karena itu kami pesan kepada calon Duyufur Rahman, jangan apa namanya, jangan bosan-bosan untuk memahami manasik. Itu. Yang kedua, jangan terlalu ketergantungan kepada orang lain dalam hal manasik haji, gitu kan? Saya nanti aja kan dibimbing, ya jangan, ya saya khawatir nanti misalkan ya apa namanya ucul gitu loh, ucul ke ucul dari pembimbingnya gitu kan, aduh saya bingung gimana. Tapi kalau sudah banyak ilmu manasik haji, baik yang nanti oleh Kementerian Agama ya maupun juga nanti dari pembimbing-bimbingan yang Bapak Ibu ikuti juga, nah itu akan menjadi ilmu. Pokoknya jangan sekali ilmu manasik haji, pokoknya ilmu manasik haji. Kalau yang lain-lain pokoknya ikuti aturan gitu. Aturan, pokoknya apa yang disampaikan oleh pemerintah ikuti, karena itu adalah untuk keberlangsungan keberjalanan ibadah haji dengan baik ya. Tapi ketika sudah tidak mau diatur, wah ini menjadi persoalan ya, karena yang diurusi kan jamaah kita kan banyak gitu kan. Betul, sehingga dengan diatur maka insya Allah semua akan tertib, akan teratur gitu Mbak. Nggih, baik. Kira-kira dari para Bapak Ibu semuanya ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, mungkin kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, tadi juga Pak Ujang sudah menyampaikan nggih Pak, pesan untuk para jamaah haji yang besok mau berangkat mungkin perlu disiapkan kemampuan fisiknya, perlu dipersiapkan ilmunya juga nggih Pak. Iya. Nggih. Dan selain itu tentu perlu kesiapan, kesiapan diri sebelum berangkat ke Mekah Madinah begitu. Saya rasa sudah cukup nggih Pak, atau mungkin ada yang lagi disampaikan lagi oleh Pak Ujang? Saya kira cukup. Cukup karena sudah cukup. Karena tadi sudah disampaikan banyak sekali nggih terkait dengan persiapan menuju ke Mina. Nanti sedikit saya simpulkan nggih Pak, dari tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ujang. Terkait persiapan menuju ke Mina itu nanti
para jamaah haji harus mematuhi peraturan yang sudah disiapkan oleh para petugas haji terkait dengan keberangkatan para jamaah haji menuju base, kemudian juga sesuai dengan kloter-kloternya gitu nggih. Kemudian kalau untuk layanannya itu memang sudah dipersiapkan baik oleh petugas, sudah disiapkan tenda, tadi juga sudah disampaikan ada kasur, kemudian juga sudah disampaikan kalau untuk makanan nggak perlu khawatir gitu ya Pak. Oke, kalau untuk makanan nggak perlu khawatir karena memang dari sana sudah menyiapkan begitu. Sudah. Kemudian kegiatan di sana itu nanti ada nafar awal sama nafar sani itu nanti bebas para jamaah boleh memilih gitu nggih. Dia akan didata oleh petugas, nanti akan didata. Nah, mungkin terkait dengan itu tadi juga sudah disampaikan antisipasi atau kemungkinan. Jadi memang dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ujang, pesan untuk para Bapak Ibu memang perlu kesabaran ekstra begitu. Karena nanti di sana kan di tenda itu kan bareng-bareng ya Pak. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Menurut saya dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ujang itu sangat luar biasa sekali. Tadi dari awal sampai akhir saya betul-betul memperhatikan apa yang tadi sudah disampaikan begitu. Nah, semoga saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ujang ini memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk para Bapak Ibu jamaah haji. Nah, jadi para Bapak Ibu jamaah haji tentu sangat terbekali nggih ilmunya untuk persiapan menuju ke Mina dan lain sebagainya begitu. Baik Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih nggih Pak Ujang atas ilmu tadi yang sudah disampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu calon jamaah haji semuanya. Baiklah, karena waktu juga sudah habis, mungkin cukup sekian saja sesi manasik haji online pada hari ini. Akan dilanjutkan kembali sesi manasik haji pada Jumat depan begitu. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu yang sudah dengan baik mengikuti sesi Zoom manasik haji online pada hari ini. Dari saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.